Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Pada hari Minggu 12 September ini, kita melakukan ibadah bersama keluarga secara online. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Agus Wianto dengan tema ibadah, "Apa katamu tentang aku?" Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara pekerjaan tangannya. Damai dan sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan keluarga dimanapun berada. Amin. 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 Umat yang dikasihi Tuhan, Markus 8 ayat 28 berkata, mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada pula yang berkata Elia. Sedangkan yang lain berkata salah seorang nabi. Pertanyaannya, siapakah Yesus Kristus? Tema kita hari ini mengajak kita untuk memahami Yesus sebagai Mesias yang menderita dan ketaatannya kepada Allah. Dengan demikian kita diharapkan dapat mengikuti dan meneladani apa yang dilakukan oleh Sang Mesias. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku.
Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber hidup, hari ini kami kembali beribadah. Kami sungguh menyadari betapa kami terlalu detail memerhatikan segala aspek-aspek ibadah. Detail-detail ibadah yang jauh lebih penting daripada memerhatikan sesama kami. Yang kami merasa bahwa ibadah ini jauh lebih penting daripada hati Yesus pada sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh berada di jalan-Mu. Ajarkan pula kami mampu melihat dan mengenal Engkau lebih dekat melalui kasih kepada keluarga kami, sesama kami dan siapapun orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih atas segala anugerah dan pengampunan-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesak, oh bersihkan diriku oleh darah lambung. Jerih dan menangis nanti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Bagi kita semua yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menyerahkan diri kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, maka sambutlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus melalui Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, Kristus memberikan nyawanya menjadi tebusan terhadap dosa manusia. Darahnya menyucikan dosa dan pelanggaran kita. Pengorbanannya memperdamaikan kita dengan Allah dan sesama. Karena itu, hendaklah kita menjadikan pengorbanan Kristus bermakna dengan senantiasa hidup, membawa perdamaian kepada dunia. Kiranya damai Tuhan senantiasa merengkuh kita. Damai Tuhan besertamu. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur ketika kami beribadah, kami kembali diajar, jangan sampai mulut kami memuliakan Engkau, tetapi hati kami tidak. Maka biarlah Engkau memeluk, mencengkeram hati dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami lebih mengenal Engkau. Bersabdalah, karena kami hamba-hamba-Mu ini rindu untuk mendengar sekaligus mengenal. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat berada di tempat asalnya, Yesus justru ditolak oleh orang banyak yang mengenalnya. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38 sebagaimana diceritakan dalam tayangan berikut ini. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Anyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, lalu dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema hari ini adalah menurut kamu siapa aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan seseorang mengalami pertumbuhan, makin bertumbuh dan berkembang. Contohnya, makin lama seseorang seiring perjalanan waktu, pasti pengenalannya akan tumbuh makin berkembang. Orang yang menikah, makin lama makin mengenal pasangan. Saya menikah 31 tahun, berarti saya mengenal istri saya, karakternya, sifatnya, kebiasaannya, hobinya. Tetapi ada juga pengenalan yang baru yang belum saya kenal. Sehingga pengenalan itu terus berkembang. Contoh yang kedua, saudara-saudara, pengenalan orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua pasti mengenal pribadi masing-masing anak. Ada anak sulung sifatnya begini, anak bungsu sifatnya begini. Tetapi saudara-saudara, pengenalan yang baru akan selalu ada ketika tidak naik kelas. Ketika ia ngambek, ketika ia marah, menyalahkan semuanya, dan ada luka-luka batin. Juga dengan pengenalan dengan rekan kerja, rekan sepelayanan yang biasa kita jumpai, yang biasanya kita cocok, saling klik dan klop. Tapi selalu saja ada pengenalan yang baru yang belum saya kenal. Juga dengan pengenalan terhadap Yesus. Sejak kita kataksasi, kita mengenal Yesus, kita beriman dengan Yesus, kita tahu Yesus. Yesus itu Maha Kasih. Yesus yang mendengar setiap doaku. Yesus yang mendengar permohonanku. Yesus yang mengasihiku. Yesus ada yang di dekatku. Tapi ada pengenalan baru yang saya temukan. Ketika saya mengalami masalah, saya mengalami problem dalam kehidupan, saya mengalami guncangan, pengenalan tentang karakter Kristus yang baru. Maka tidak salah kalau Yesus kemudian bertanya kepada muridnya, kepada 12 muridnya ini. Tuhan Yesus bertanya, siapa aku? Ini adalah pertanyaan yang serius. Pertanyaan yang serius, bukan pertanyaan basa-basi, tapi pertanyaan serius yang perlu dijawab. Lalu ceritanya, saudara-saudara, sesudah 2/3 perjalanan ikut Yesus, setelah 2/3 pelayanan Gusti Yesus di tengah-tengah dunia, para murid ada di sana, iya. Yesus kemudian bertanya, siapa aku? Kenapa bukan pertanyaan itu ditujukan ketika awal mereka mengikut Yesus? Saudara-saudara, kalau sudah 2/3 perjalanan ikut Yesus,
berarti pengenalannya makin lengkap, makin sempurna, kenal makin dalam. Karena 12 murid ini selalu ada bersama Yesus. Setiap hari ada bersama Yesus, hidup bersama, tinggal bersama, jalan bersama. Dan ketika Gusti Yesus hidup di bumi Palestina 3 tahun, 2/3 sudah dijalani bersama, dilakoni bersama, dihidupi bersama. Sudah mendengar khotbah-khotbah yang sama. Apakah ada pengenalan yang dalam? Atau jangan-jangan baru mengenal kulit luarnya saja, baru mengenal permukaannya saja. Karena apa? Karena tinggal 1/3 saja. Yesus akan melanjutkan perjalanannya. Perjalanan kemana? Perjalanan ke Yerusalem. Ke Yerusalem untuk apa? Untuk mati, menyerahkan nyawanya. Maka Yesus bertanya kepada muridnya, orang terdekatnya, apakah para muridnya mengenal identitas Yesus? Apakah para muridnya mengenal misinya? Misi yang akan dikerjakannya di Yerusalem? Maka digambarkan pada ayat yang ke-27 bacaan kita, di tengah jalan Yesus bertanya kepada muridnya. Nah, pertanyaan siapa aku? Who am I ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada 2 kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama yaitu orang banyak. Massa yang selalu ada di sekeliling Yesus. Massa yang selalu berkerumun di sekitar Yesus, yang selalu mencari Yesus. Lalu Yesus bertanya, kata orang, kata mereka, siapa aku? Menariknya di ayat 28 ada 3 jawaban yang akan kita bahas nanti. Tapi Yesus tidak berhenti di sini. Coba lihat ayat 29, Yesus mengajukan pertanyaan yang lebih dalam kepada lingkaran utama, kepada lingkaran inti, lingkaran terdalam. Jadi Yesus tidak puas hanya dengan mendengar dari orang banyak. Jawablah dengan jujur. Jawablah dari hatimu. Jawablah dari dalam lubuk hatimu. Siapa aku? Orang-orang yang selalu ikut bersama dengan aku di rank pertama. Siapa aku? Siapa Yesus itu, saudara-saudara? Nah, saudara, kita ditolong oleh yang namanya Johari Window dalam ilmu psikologi untuk menjelaskan siapa Yesus dan identitasnya. Saudara-saudara, dalam Johari Window ada yang dikatakan daerah open, daerah yang terbuka. Pengenalan seseorang terhadap Yesus setelah diikuti sekian lama, Yesus sudah membuka dirinya banyak dalam pelayanan. Murid-muridnya telah melihat banyak dalam pelayanan selama 3 tahun. Apa muridnya juga tahu siapa Yesus itu? Memang Yesus membuka identitasnya banyak hal dalam pelayanan. Saudara-saudara, kalau dilihat, Yesus tahu, apakah orang lain juga tahu? Nah, identitas Yesus bisa diringkas dalam 3 peran yang dilakukan. 1, Yesus hadir sebagai sang pengkhotbah keliling. Sang pengkhotbah yang mengajar dari desa ke desa, dari pinggiran Kapernaum, Markus 1 ayat 36. Mari kita pergi ke kota-kota yang berdekatan dan desa-desa. Supaya apa? Supaya aku dapat memberitakan Injil. Jadi pengkhotbah keliling. Yang kedua, identitas Yesus sebagai pengajar. Pengajar yang berkuasa. Menyampaikan melalui perumpamaan yang simpel dan jelas. Dijelaskan dengan gamblang, dengan terus terang, saudara-saudara itu. Cara-cara hidup yang sangat-sangat praktis. Maka sebagai pengajar yang berkuasa, dalam Markus 1 ayat 22 digambarkan pendengarnya takjub, pendengarnya heran. Mereka mencari pengajaran Yesus, itu yang kedua.
Identitas yang ketiga, Yesus sebagai Sang Penyembuh. Sang Penyembuh ajaib yang diberikan tanda dan karunia oleh Allah. Inilah yang dibukakan Yesus. Kalau Yesus sudah membuka diri identitasnya, apakah orang lain tahu? Apakah para murid tahu? Kita kembali kepada bacaan kita. Dari orang banyak apa yang mereka ketahui tentang Yesus? Nah, jawabnya ada 3. Yang pertama, saudara-saudara, mereka menjawab, kata orang banyak, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Melanjutkan karya Yohanes Pembaptis. Karena apa? Yohanes Pembaptis sudah dibunuh. Maka Yesus adalah lanjutan yang meneruskan karyanya. Mengajak orang bertobat. Mengajak orang melihat tanda-tanda yang ada. Yang kedua, orang banyak melihat Yesus sebagai Elia. Sosok dalam tradisi Yahudi adalah sosok penting dalam perjanjian lama. Elia diangkat ke surga. Elia akan datang lagi. Lalu Yesus seolah-olah dianggap representasi dari Nabi Elia tadi. Sosok penting yang datang ke tengah-tengah dunia. Itu yang diketahui. Lalu yang ketiga, orang banyak memahami Yesus sebagai nabi. Nabi yang diberikan roh Allah sehingga Yesus bisa mengerjakan pelayanannya. Ada roh Allah di dalamnya. Saudara-saudara, jawaban orang banyak ini benar? Benar. Tapi harus ditambah dan ditarik lebih dalam lagi. Jawabnya benar kalau Yesus itu sebagai pengkhotbah keliling. Pengkhotbah keliling yang sama dengan karya Yohanes Pembaptis sebagai pengkhotbah yang berseru di padang gurun. Satu tempatnya padang gurun, di sini Yesus pengkhotbah yang berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Tapi jangan hanya berhenti dipahami Yesus sebagai pengkhotbah keliling. Ia harus memberikan nyawanya. Seperti Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Yesus juga dibunuh. Dibunuh akan mati di kayu salib. Jadi pengkhotbah yang memberikan dirinya. Memberikan hidupnya. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus sebagai penyembuh. Penyembuh yang menyembuhkan. Bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi menyembuhkan manusia secara utuh. Tapi harus ditarik. Bukan Yesus sebagai penyembuh, tapi penyembuh yang terluka. Dengan lukanya, dengan bekas-bekas lukanya. Dia penyembuh yang terluka, yang menyembuhkan kita. Itu yang akan dikerjakan Yesus. Dan yang ketiga, pengakuan orang banyak mengenal Yesus sebagai nabi. Bukan hanya sebagai nabi yang hanya menunjukkan jalan kebenaran. Tapi Yesus sendiri adalah jalan utamanya. Itulah saudara-saudara. Maka saudara-saudara, kalau Yesus kemudian bertanya kepada para muridnya, menurut kamu siapa aku? Kalau orang banyak mengenal di dalam 3 jawaban, pertanyaan kita, saudara-saudara, di ayat kita, ayat yang ke-29. Kenapa jawaban para murid hanya 1 jawaban Mesias? Padahal para murid ada 12. Apa mereka setuju? Oke, ACC. Mereka hanya ACC saja, setuju saja, mengiyakan, mengafirmasi? Jawaban para murid di sini, apakah itu jawaban yang paling benar? Mari kita telaah lebih lanjut. Kalau dilihat, dibandingkan murid Yesus 12, kalau ditanya satu-satu mestinya setiap person harus menjawab. Kenapa jawabannya hanya 1 yang diwakili Petrus? Jawabnya karena Petrus itu sebagai juru bicara mewakili para murid. Jawab Petrus benar, Yesus adalah Mesias. Tapi tunggu dulu, Yesus adalah Mesias, pemahaman Mesias yang seperti apa? Rasanya pemahaman Yesus sebagai Mesias di sini adalah cocok. Yesus adalah Mesias, anak Allah.
Tapi apakah konsep Mesias yang ada di kepala para murid yang diwakili Petrus di sini adalah sama dengan yang mau dikerjakan Yesus? Ternyata tidak. Para murid memahami Mesias adalah yang datang membawa kemenangan. Mesias tidak akan mati, tapi dia akan menghancurkan musuh. Yang mati adalah musuhnya, dia sendiri hidup. Mesias akan jaya dan membawa kebebasan untuk bangsanya. Inilah yang kemudian dikoreksi oleh Yesus, karena apa yang ada di kepala para murid ternyata pemahamannya masih beda. Jadi kita ditolong dengan teorinya Johari Windo dalam psikologi di sini. Untuk menjelaskan siapa Yesus, ternyata perlu dibuka lebih lanjut. Mari kita lihat saudara-saudara, ternyata ada 3 kesalahan. 3 kesalahan pengertian di dalam konsep para murid. Maka Yesus mengajar lebih lanjut. Kita lihat salah pengertian yang pertama, saudara-saudara. Markus 8, ayatnya ayat yang ke-31. Yesus mulai mengajar bahwa anak manusia akan menanggung penderitaan, ditolak tua-tua, dan dibunuh. Tapi nanti hari ketiga akan bangkit. Saudara, salah pengertian pertama dari para murid nampak di mana ayat 32. Reaksi Petrus menarik Yesus. Berani amat Petrus menarik Yesus. Menarik Yesus gurunya ke samping dan memarahi. Maka Yesus kemudian menegurnya, iblis kamu, karena tidak tahu tugas yang harus kukerjakan adalah menyerahkan nyawa. Saudara, salah pengertian yang pertama ini mau menunjukkan apa? Saudara-saudara, konsepnya sama, Mesias. Tapi apa yang dilakukan Mesias ternyata beda. Karena beda, maka di sini saudara-saudara salah tindakan, saudara-saudara. Nah, maka ada reaksi spontan menarik Yesus dan memarahi Yesus. Bukankah kita juga seringkali menjadi demikian? Jadi reaksi Petrus ini adalah juga reaksi kita yang kadang-kadang tidak nyambung, saudara-saudara. Nah, bukankah kita sama sering melakukan salah tindakan? Salah melakukan sesuatu, jadi salah menanggapi, jadi runyam. Mari kita belajar, karena apa yang ditanam di kepala itu ternyata sudah terisi penuh. Kalau boleh digambarkan, saudara-saudara, di dalam gambaran ini, kalau digambarkan sebuah gelas yang terisi air, itulah pikiran mereka sudah penuh. Nah, diisi dengan pikiran yang baru bahwa Mesias harus menderita, nggak bisa paham mereka. Jadi harus dirombak, diisi dengan yang baru. Saudara, kesalahpahaman yang pertama terjadi, kata-katanya benar, tapi maknanya belum jelas. Ini bacaan kita. Mari kita lihat salah mengerti yang kedua, di mana di Markus 9 ayatnya 31. Tadi Markus 8 ayat 31, sekarang Markus 9 ayat 31. Sesudah Yesus mengajar muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan, lalu akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Salah pengertian kedua dari para murid adalah apa? Markus 9 ayatnya ayat yang ke-34. Markus 9 ayat yang ke-34 di situ justru para murid mempersoalkan siapa yang terbesar, saudara-saudara. Maka Yesus mengajar lagi. Apa maknanya, saudara-saudara? Apa yang diakui di mulut ternyata beda di pikiran. Nah, saudara-saudara, itulah saudara-saudara. Tapi mereka segan bertanya. Salah paham yang kedua yaitu mereka segan bertanya. Segan bertanya membuat salah jalan, salah tindakan, dan ini berbahaya.
Konsep Mesias memang Yesus akan memberikan dirinya. Dia akan mati. Muridnya kok malah bertengkar, mempersoalkan siapa yang terbesar. Dan yang ketiga, saudara-saudara, salah pengertian yang ketiga ada di mana? Markus 10 ayat 32. Yesus mengajar, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan, dijatuhi hukuman mati, diolok-olok, diludahi, disesat dan dibunuh. Pengajarannya lebih jelas lagi. Apakah para murid itu ngerti? Tidak, saudara-saudara. Buktinya apa? Markus 10 ayat 35. Mereka minta kedudukan di kiri kanan Yesus. Siapa dia? Tokoh utama. Yohanes dan Yakobus, saudara-saudara. Itu, saudara-saudara. Tapi ternyata Yesus terus membimbingnya, terus mengajarnya, saudara-saudara. Saudara, apa yang menarik dari bacaan kita? Mengakui Yesus sebagai anak Allah gampang. Ketika Yesus membuat mujizat, Yesus menyembuhkan, Yesus mengusir setan. Tetapi memahami bahwa Yesus adalah Mesias, Mesias yang menderita, yang nanti akan tergantung di kayu salib. Ternyata para murid ini gagal. Buktinya, saudara-saudara, Petrus tidak bisa menangkap pengajaran Yesus dan terus diajar lagi. Apa maknanya bagi kita, saudara-saudara? Maknanya, saudara-saudara, saya boleh simpulkan sebagai penutup. Saudara-saudara, salah satu yang saya cari ketika saya ada di bandara atau di mall adalah mencari eskalator atau tangga berjalan. Apalagi sampai beberapa lantai. Maka ada pelajaran yang menarik, refleksi yang menarik dari eskalator ini atau tangga berjalan. Tangga fungsinya apa? Mengangkat orang lain. Mengangkat orang lain naik. Mengangkat orang lain lebih tinggi. Membawa saya menuju tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu setelah itu di mana tangganya? Tangganya menghilang, tangganya tenggelam, tangganya dalam bahasa Jawanya nyelungsep. Fungsi Gusti Yesus sebagai Mesias bisa digambarkan seperti ini. Membawa orang lain selamat, membawa orang lain mendapat kehidupan, menghantar orang lain sebagai hamba, hamba yang harus mati. Setelah orang lain diantar ke atas, dirinya kemana? Dirinya tidak menunjukkan dengan menyombongkan diri, ini saya, ini prestasi saya. Tetapi dia tidak kelihatan, masuk ke dalam, tidak nampak lagi. Bukankah itu misi Yesus di Yerusalem? Membawa orang lain dapat keselamatan, membawa orang lain dapat hidup. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi orang lain diangkatnya maju. Mesias yang disalibkan digambarkan demikian. Mengangkat saudara maju, bertumbuh, berkembang, dapat keselamatan, dapat kehidupan kekal. Nah, sesudah mengantar tugas yang mulia itu, ia sendiri tidak menjadi yang utama lagi. Ia hanya jalan yang menghantar seseorang menerima pelukan cinta kasih Allah. Maka apa maknanya untuk kita di masa COVID ini? Mari kita belajar. Jadilah eskalator ini dalam hidup kita. Majulah untuk mengangkat orang lain lebih maju, lebih bertumbuh, lebih berkembang. Dalam keluarga, kembangkanlah itu. Anak-anakmu mari kita angkat. Kita berjuang sekuat tenaga. Anak-anak kita bisa naik. Anak-anak kita bisa sukses. Kita yang terus berkorban. Lakukan itu. Dalam pekerjaan kita sehari-hari. Berilah ilmu Anda, tularkan pengalaman Anda. Biar orang lain maju dan berkembang. Cuma zaman sekarang tantangannya ya apa? Orang suka menonjolkan diri, nunjukkan siapa dirinya, bagaimana kehebatannya, siapa saya.
Bahkan zaman sekarang orang masih saling menjegal, saling menyikut, saling menjatuhkan. Seperti mental kepiting. Kepiting kalau ada sesuatu yang menonjol, dicapitnya supaya jatuh bersama-sama. Saudara, marilah kalau pengenalan Yesus sebagai Mesias, Mesias yang mengangkat orang lain maju, maka Mesias bukan yang gagah, tetapi Mesias yang siap masuk Yerusalem dan mengangkat orang lain maju, termasuk saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat hening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan
mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama menyatukan permohonan kita di dalam doa. Mari kita. Ya Allah, kami bersyukur melalui hadiah Injil-Mu, perbendaharaan surgawi terus menerangi mata hati kami, memampukan kami untuk lebih dekat mengenal dan taat kepada Sang Mesias. Dalam rasa syukur kami dan pergumulan dan juang kami berdoa untuk negeri kami. Presiden dan wakil dan para menteri yang terus berjuang untuk membangun negeri ini, untuk berjuang bersama rakyat menangani COVID-19. Tolonglah negeri ini yang tengah berjuang menargetkan di waktu yang akan datang pandemi ini segera berubah menjadi endemi. Tolonglah pemerintahan, tolonglah juga lingkup Depok. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan bagi siapapun juga untuk dimampukannya masyarakat mengatasi COVID ini dengan protokol kesehatan. Tolonglah gereja Tuhan yang terus menyelenggarakan ibadah-ibadah mulai dari kombas-kombas, wilayah-wilayah, dan juga di pusat ibadah di Tabor. Kasih-Mu senantiasa campur tangan dalam setiap media, sarana dan prasarana. Kami bersyukur untuk YBK yang juga Tuhan pakai para dokter medis dan para medis untuk menanggulangi pandemi ini. Kami bersyukur karena gereja juga boleh dipakai Tuhan ambil bagian untuk melakukan vaksinasi bagi masyarakat di sekitar. Kami tahu bahwa semuanya ini adalah karena campur tangan dan kasih kemurahan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pergumulan umat-Mu yang sakit, yang berpersoalan dengan pekerjaan, rumah tangga, cinta dan karir mereka. Biarlah kasih-Mu boleh merangkul dan memberikan solusi. Kami mengingat untuk Ibu Vena, istri dari Pendeta Agus yang sedang terapi dan dalam pemulihan. Kau jugalah yang menjamah, melawat, memulihkan, menyembuhkan. Kami bersyukur karena meskipun kami masih beribadah di tempat kami masing-masing, hanya karena roh dan kemurahan Tuhan sajalah kami boleh dipersatukan dalam persekutuan sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor
101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat juga disampaikan melalui scan QR Code pada warta jemaat atau layar display. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang kami rasakan di sepanjang hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang kami terima dari Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini agar layak di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, teruslah berjuang sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sekalipun kita ditolak dunia, jangan goyah dan jangan ragu. Peliharalah iman setia kita kepadanya. Alami dan nikmatilah kasih dan perlindungan Allah senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari
jadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Maka arahkanlah hatimu kepada Allah, setialah dan jangan goyah. Jadilah saksi-saksi Kristus sekarang dan selamanya. Dan mari sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.